Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode kali ini mengangkat tema Gajah Sumatera terancam punah. Sebagai orang Indonesia, kita patut berbangga menjadi salah satu negara mega biodiversity terbesar kedua di dunia sesudah Brasilia. Negara kita dikaruniai rahmat karunia luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah ruah. Ada beraneka satwa khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, seperti orangutan, ada berbagai monyet, makaka nigra, bekantan, komodo, babi rusa, anoa, badak Jawa yang bercula 1, badak Sumatera yang bercula 2 dan berambut lebat, ada gajah Sumatera, harimau Sumatera, burung kakatua, cendrawasih, dan lain sebagainya. Hewan-hewan ini adanya hanya di Indonesia, tidak ada di negara lain atau belahan dunia lain. Hewan-hewan ini adalah anugerah dari Tuhan yang tak ternilai harganya, yang harus dijaga kelestariannya, jangan sampai ada yang punah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang gajah Sumatera. Gajah adalah mamalia darat terbesar yang hidup di muka bumi ini. Di muka bumi ini ada hidup 2 jenis gajah, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Kedua makhluk tambun ini sangat berbeda. Dan di antara gajah Asia dibedakan lagi, ada gajah India, gajah Sri Lanka, gajah Thailand, gajah Sumatera, dan gajah Borneo. Yang satu sama lain tipis perbedaannya. Gajah Sumatera dan gajah Borneo menjadi gajah terkecil di antara gajah Asia. Sekalipun terkecil di antara jenis gajah-gajah di muka bumi ini, gajah Sumatera atau yang disebut Elephas maximus sumatranus ini bobotnya antara 3 sampai 5 ton dengan tinggi antara 2 hingga 3 meter. Gajah Sumatera memiliki ciri secara umum sebagai berikut. Kulitnya terlihat lebih terang dari gajah Asia lainnya. Bagian kupingnya sering terlihat depigmentasi, terlihat seperti flek putih kemerahan. Hanya gajah jantan saja yang memiliki gading yang panjang. Pada gajah betina tidak memiliki gading. Gadingnya tidak tumbuh, hanya ada pendek. Orang Sumatera menyebutnya caling. Ciri lainnya ada pada bagian atas kepala, seperti halnya gajah Asia pada umumnya. Gajah Sumatera memiliki 2 tonjolan di kepala. Kuping gajah Sumatera lebih kecil dan berbentuk segitiga dibanding gajah Afrika yang kupingnya besar dan berbentuk kotak. Gajah Sumatera memiliki 5 kuku di kaki bagian depan dan 4 kuku di kaki bagian belakang. Di alam habitatnya di Sumatera, gajah hidup di lingkungan hutan hujan tropis. Gajah Sumatera memakan rumput-rumputan, daun, ranting, umbi-umbian, kulit pohon, akar-akaran, juga buah-buahan. Berdasarkan penelitian, sedikitnya terdapat 60 spesies tumbuhan yang bisa dijadikan pakan gajah. Tumbuhan tersebut terdiri dari 29 kelompok rumput-rumputan dan 40 kelompok tanaman non-rumput. Gajah Sumatera diketahui lebih menyukai makan rumput-rumputan. Efisiensi sistem pencernaan gajah sangat buruk. Hewan ini bisa membuang fesesnya setiap 1 jam sekali. Tidaklah heran bila dalam sehari gajah Sumatera memerlukan makanan hingga 230 kg atau setara dengan 5-10% dari bobot tubuhnya. Sedangkan untuk minum dibutuhkan lebih kurang 160 liter air setiap harinya. Oleh sebab itu, satwa gajah disebut sebagai penyebar biji-bijian yang potensial di alam habitatnya. Hal ini peran gajah sangat penting dalam menjaga ekosistem hutan. Biji-bijian dan buah hutan itu dapat bertunas menjadi pohon-pohon baru. Habitat gajah Sumatera. Gajah Sumatera menyukai hidup di hutan-hutan dataran rendah di bawah 300 meter dari permukaan laut. Tapi juga sering ditemukan merambah ke dataran yang lebih tinggi. Jenis hutan yang disukainya adalah kawasan rawa dan hutan gambut. Populasi gajah saat ini tersebar di 7 provinsi meliputi Nangro, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Pada tahun 1985,
Pernah dilakukan survei oleh Kementerian Kehutanan ketika itu, populasi gajah di seluruh Sumatera ada sekitar 4.800 hingga 5.000 ekor yang ditemukan di 44 kantong atau kelompok populasi. Pada tahun 2007, populasi gajah Sumatera di alam liar diperkirakan tinggal sekitar 2.400 sampai 2.800 ekor. Dan dari data terakhir tahun 2017, populasi gajah di alam habitatnya tinggal ada antara 1.085 sampai 1.605 ekor yang ditemukan di 23 kantong populasi gajah. Jadi ada 21 kantong populasi gajah diperkirakan sudah punah. Terhitung 20 tahun terakhir, Pulau Sumatera telah kehilangan 70% luas hutan tropis yang menjadi habitat gajah. Penyusutan luas hutan ini seiring dengan penyusutan populasi gajah. Dengan kata lain, dibandingkan dengan tahun 1985, populasi gajah Sumatera hanya tinggal 25%-nya. Gajah Sumatera di habitat saat ini kondisinya memprihatinkan. Ruang hidupnya di alam makin terbatas oleh alih fungsi hutan yang menjadi tempat hidupnya. Hutan semakin menipis dan terfragmentasi. Tidak dipungkiri telah terjadi perebutan lahan antara habitat gajah dengan kebutuhan manusia akan lahan untuk keperluan industri perkebunan. Konflik antara manusia dan gajah liar tak terhindarkan. Bahkan belakangan ini kita sering mendengar berita di media gajah mati oleh karena dibunuh, diracun, dijerat, dan sebagainya. Bahkan ada anggapan segelintir orang gajah sebagai hama perkebunan. Memang pertumbuhan populasi penduduk yang meningkat pesat dan kebutuhan lahan untuk hunian manusia dan perekonomiannya juga memerlukan lahan. Sementara gajah Sumatera sebagai penghuni hutan alam juga perlu lahan untuk bertahan hidup. Akankah gajah Sumatera suatu saat punah dari habitatnya? Yang pasti, satwa gajah Sumatera status konservasinya saat ini dalam kategori critically endangered atau hampir punah menurut IUCN Red List. Akankah bangsa Indonesia membiarkan satwa gajah punah dari muka bumi Nusantara ini? Hal ini adalah tanggung jawab segenap bangsa Indonesia untuk menjaga kelestarian satwa anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Diperlukan sikap arif, bijaksana, dan kesadaran segenap bangsa dan pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan agar satwa gajah Sumatera tetap terpelihara lestari dan menjadi kekayaan yang tak ternilai harganya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ada kata bijak mengatakan, pengetahuan adalah mahkota pada orang bijak. Hendaklah segenap bangsa Indonesia memiliki pengetahuan agar bersikap bijak untuk turut menjaga dan melestarikan satwa langka gajah Sumatera yang adalah anugerah yang tak ternilai dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om.